Selamat mendengarkan novel Dewa Perang Kunlun Nathan Clark. Bab 1885. Pedang Sakti Bumantara. Ancaman Nathan Clark terlalu besar. Bahkan jika dia sekarang berseteru dengan Neslandia, dia tetap terlalu kuat. Ditambah lagi ada 7 Dewa Iblis. Menjadi ancaman terbesar. Tidak banyak orang yang berpikiran jernih di Neslandia yang begitu besar. Nathan Clark adalah salah satunya. Dan dia orang yang penting. Menghalangi banyak musuh. Duri bagi kebanyakan orang. Richard dan pasukan Pulau Leste akan melakukan apa saja. Hanya ada 2 hari tersisa sebelum pertarungan antara Nathan Clark dan Dewa Pembunuh Sederhana. Di sebuah rumah terpencil Gandala. Di halaman yang kecil, ada lebih dari 20 orang yang sedang duduk. Masing-masing memiliki aura luar biasa. Semuanya adalah pemimpin yang kuat. Mata semua orang penuh dengan kegilaan dan rasa hormat. Memandang pria yang sedang minum teh di kursi tertinggi. Pria itu mengenakan jubah putih yang sangat bersih. Penampilannya terlihat biasa. Dan tidak ada temperamen khusus. Tapi siapa yang mengira bahwa dia adalah dewa pembunuh sederhana yang terkemuka? Ini juga alasan terbesar mengapa dia bisa bersembunyi di kota. Karena dia hanyalah manusia biasa. Lebih menyukai hidup modern. Dia juga lebih suka murid-muridnya memanggilnya guru daripada tuan. Lebih dari 20 orang yang duduk di bawahnya adalah murid dari Dewa Pembunuh Sederhana yang dia didik selama bertahun-tahun. Beberapa dia ajari bela diri. Beberapa diajari cara hidup. Beberapa diajari pengobatan. Siapapun yang telah diajari oleh Dewa Pembunuh Sederhana telah menjadi raksasa di semua lapisan masyarakat. Sekarang guru mereka sudah keluar dari gunung. Semua murid mendatanginya kemari. Guru. Seberapa yakin guru terhadap pertarungan dengan Nathan Clark? Ada yang bertanya, mengajukan pertanyaan yang ingin diketahui seluruh dunia. Seberapa yakin Dewa Pembunuh Sederhana? Dewa Pembunuh Sederhana sejenak merenung. Dan berkata perlahan, sebelumnya 50%. Detik berikutnya, Dewa Pembunuh Sederhana mengambil pedang kuno. Namun saat ini, 100%. Pedang Sakti Bumantara. Jika seseorang tidak bisa membukanya, pedang ini hanya akan menjadi sebuah besi tua. Namun jika bisa menggunakannya, pedang ini tak akan terkalahkan di dunia. Ngung, terdengar suara pedang. Dewa Pembunuh Sederhana menghunus pedang kuno itu. Dalam sekejap, cahaya dingin menyembur ke segala arah, seperti api. Membuat semua orang tidak bisa membuka mata mereka. Terutama merasakan niat membunuh dari pedang yang mengerikan itu membuat semua orang bergidik. Terlalu menakutkan. Setelah pedang Sakti Bumantara dikeluarkan, tidak ada yang dapat mengalahkannya di dunia. Pedang Sakti Bumantara adalah senjata sakti yang tak terkalahkan. Dikenal sebagai pedang yang bisa membunuh dewa. Siapapun yang mendapatkan senjata sakti ini akan menjadi tak terkalahkan. Banyak orang telah mencarinya, termasuk pasukan Pulau Leste dan Skynia. Tapi senjata sakti ini secara tidak sengaja diperoleh oleh Dewa Pembunuh Sederhana. Itu sebabnya Dewa Pembunuh Sederhana sangat percaya diri. Dengan senjata sakti ini, dia yakin bisa mengalahkan Nathan Clark. Kami, semua murid memberi selamat sebelumnya kepada guru atas kemenangannya. Para siswa berkata serempak. Rumor mengatakan bahwa pedang Sakti Bumantara memiliki aura dingin pembunuh dan tak terkalahkan di dunia. Tapi tidak semua orang bisa menggunakan pedang Sakti Bumantara. Bahkan jika kamu mendapatkannya, belum tentu bisa menariknya. Tidak bisa digunakan hanya seperti besi tua. Guru adalah satu-satunya yang bisa mencabut pedang Sakti Bumantara dalam 100 tahun terakhir. Nathan Clark pasti akan kalah kali ini. Para siswa memiliki kepercayaan penuh pada guru mereka. Di mata mereka, Nathan Clark pasti akan kalah. Guru, bisakah Anda meminjamkan pedang Sakti Bumantara untuk kami lihat? Orang yang berbicara adalah Judas Franco. Saat ini dia berkembang di Pulau Leste. Dewa Pembunuh Sederhana tidak memikirkannya. Judas Franco sebenarnya kini membelot untuk pasukan Pulau Leste. Tindakannya ini adalah tugas yang diberikan pemimpin padanya. Oke, Dewa Pembunuh Sederhana memberinya pedang Sakti Bumantara tanpa curiga. Cahaya dingin melintas di mata Judas Franco. Dia harus memanipulasinya. Bukan hanya Nathan Clark yang akan mati. Bahkan Dewa Pembunuh Sederhana pun akan mati. Hanya saja tidak ada yang menyadarinya. Berita tentang pedang Sakti Bumantara menyebar.
Seluruh dunia gempar. Peluang Nathan Clark untuk menang bahkan lebih kecil. 7 Dewa Iblis gelisah. Ingin mencarikan senjata sakti untuk Nathan Clark gunakan saat melawan dewa pembunuh sederhana. Namun, Nathan Clark mengunci diri di tempat terpencil dan mempelajari kitab kuno dengan cermat. Tidak memedulikan dunia luar. Segera, hari berikutnya akan menjadi hari pertarungan penentu. Malam ini, di tempat Nathan Clark terjadi masalah. Bab 1886. Menghabiskan biaya yang sangat mahal. Agar tidak diganggu oleh orang lain, Nathan Clark meminta 7 Dewa Iblis pergi. Dia seorang diri berada di villa, membaca kitab kuno, hanya untuk menemukan cara menyelamatkan Kirana. Tapi di malam hari, Nathan Clark merasakan fluktuasi. 1 orang, 2 orang, 3 orang, ... Semakin banyak master muncul di villa. Jumlahnya terus bertambah. Nathan Clark tidak menduga hal ini. Sekarang masih ada orang yang datang mengganggunya. Dewan Angkasa bahkan tidak berani. Brak, krak, brak, krak. Master yang tak terhitung jumlahnya mengalir masuk. Langsung datang untuk membunuh Nathan Clark. Pedang samurai bersinar dingin. Penuh aura pedang yang menakutkan. Terjalin menjadi jaring. Nathan Clark hampir mati tercekik. Samurai Pulau Leste. Nathan Clark bergumam. Semua orang memakai pakaian hitam. Mereka semua adalah Master Jagat 7. Dan menyerang bersama. Sangat menakutkan. Cari mati. Suara Nathan Clark menggelegar. Tubuhnya memancarkan kekuatan yang tak tertandingi. Krak, krak, ... Pedang katana yang dapat memotong besi seperti lumpur di tangan samurai Pulau Leste patah satu demi satu. VTTT. Mereka terhempas silih berganti. Ini adalah kekuatan yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Sangat kuat. Sebuah pikiran melintas di benak banyak master yang berada luar. Namun mereka tidak takut. Kali ini semua yang datang siap mati. Tak satu pun dari mereka berencana untuk kembali hidup-hidup. Sebisa mungkin membuat Nathan terluka parah. Jika tidak luka parah, minimal sedikit cedera. Walaupun tidak terluka, setidaknya menguras tenaganya. Semua master datang dengan pemikiran seperti itu. Nathan Clark meninggalkan ruangan dan melihat halaman villa yang penuh sesak dengan orang. Atap dan dinding sekitarnya penuh dengan master. Tidak ada satu orang pun yang lebih lemah dari Master Jagat 7. Ada pula Master Jagat 8. Ada yang sebanding dengan peringkat langit Neslandia. Selain samurai Pulau Leste, ada juga manusia berkekuatan super dan manusia mutan. Bahkan ada master berpakaian robot dengan senjata teknologi modern. Bahkan pengepungan Dewan Angkasa terhadap Nathan Clark sebelumnya tidak sebesar ini. Pasukan ini terlalu kuat. Belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi siapa sangka barisan seperti itu hanya untuk menghabiskan tenaga Nathan Clark. Inilah rencana Richard dan pasukan Pulau Leste. Mereka ingin Nathan Clark mati dalam pertarungan penentu besok. Mereka mencoba segala cara untuk membuat Nathan Clark kalah. Jadi pada malam sebelum pertarungan penentu, pasukan Richard dan Pulau Leste mengirim sejumlah besar master untuk menguras tenaga Nathan Clark. Lebih bagus jika mereka dapat membunuh Nathan Clark. Jika tidak bisa membunuhnya, setidaknya menghabiskan biaya besar untuk melukai Nathan Clark. Tidak peduli dengan cara apapun, Nathan Clark tidak akan pernah melawan dewa pembunuh sederhana di masa jayanya. Terlebih, Richard dan pasukan Pulau Leste memainkan kartu terakhir mereka dengan sangat bersemangat. Menghabiskan biaya besar untuk menguras tenaga Nathan Clark. Jelas tidak sesederhana membuatnya sedikit terluka. Setidaknya dia mengalami luka sedang. Dengan cara ini, keesokan hari Nathan Clark pasti akan mati dalam pertarungan dengan dewa pembunuh sederhana. Inilah alasan mengapa pasukan Pulau Leste terkejut dan tidak langsung setuju sewaktu Richard mengusulkan rencana tersebut. Karena rencana ini akan langsung menghabiskan setengah atau bahkan lebih dari setengah kartu terakhir mereka. Ini yang tidak diinginkan siapapun. Membuat reaksi mereka sangat besar. Belum lagi Richard harus mengeluarkan setengah kekuatannya. Harga ini sungguh terlalu besar. Tapi untuk menyingkirkan Nathan Clark, mereka mengerahkan segalanya. Jadi saat ini Nathan Clark berurusan dengan setengah pasukan Pulau Leste dan setengah lagi dari pasukan yang dikirim oleh Richard. Membentuk pasukan yang terlalu mewah. Hanya untuk membuat Nathan Clark terluka parah.
Mereka mengubah master-master ini menjadi prajurit siap mati. Setiap orang tidak memiliki pemikiran lain, hanya ingin membunuh Nathan Clark. Nathan Clark menghadapi sekelompok orang gila. Orang gila yang belum pernah ada sebelumnya. Kita telah menghabiskan biaya yang sangat mahal. Setidaknya Nathan Clark akan terluka parah. Inilah yang ada dalam pikiran mereka. Bersambung.